A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para guru, para kiai yang saya hormati, yang saya muliakan, dalam kesempatan ini izinkan al-fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang bisa kamu dustakan? Kita mengkaji tauhid yang sudah diselewengkan berpuluh-puluh tahun kepada akidah anak kita. Kepada akidah anak kita diselewengin berpuluh-puluh tahun dan konon sampai kepada kita. Namun di zaman kita ini, waktu kita masih muda, enggak separah zaman sekarang. Sehingga penyelewengan itu tidak terlalu berdampak karena kita masih ngaji dulu. Zaman kita muda, ingat nggak ngajinya? Saya misalnya di Al-Hawi itu sekali ngaji jalanan ditutup. Sekarang nggak pakai ditutup, tinggal di dalam masjid doang. Kalau maulid masih ditutup, alhamdulillah. Dulu di Kuitang misalnya sama Habib Ali. Dulu di Kuitang sekali ngaji, kita kalau ya kita mau ke Senen tuh, kan jalanan udah penuh di situ, ya nggak? Sekarang enggak Pak, semakin hari semakin kurang. Betul apa tidak? Merasakan nggak tuh? Dulu di Terabang, terima kasih, jazakumullah, terima kasih. Dulu di Terabang misalnya, mualim Tuan Guru Syafi'i Al-Zami penuh tuh ke masjid ya, Al-Ma'mur ya. Sekarang nggak ada lagi, gitu. Dulu biar bagaimanapun kita masih merasakan, masya Allah, jazakallah, apa ini Pak? Waduh, luar biasa. Ente bikin aneh nggak bisa ngajar nih. Kita mau cobain aja buru-buru ini, ya Allah. Bener apa enggak? Jadi penyelewengan itu tidak terlalu berdampak sama kita. Biar bagaimanapun kita SD kan zaman 90 tahun 80-an 90 2000 kan. Kalau sebelum tahun 80 tahun 70-an kan madrasah, benar apa tidak? Benar apa enggak? Berarti enggak mempan itu. Penyelewengan itu enggak mempan karena kita masih kental keagamaannya. Benar apa tidak? Tapi sekarang berhasil. Anak-anak kita kena akidahnya terganggu, dirusak gara-gara kehidupan beragama semakin hari semakin berkurang Pak. Coba ngalamin aja, nggak di kampung nggak di kota, selalu begitu, menurun. Dulu kan gimana pula kita tetap madrasah, walau SD pun kita tetap madrasah kan, betul apa tidak? Maghrib sampai isya mana pernah kita megang handphone karena belum ada handphone. TV juga dimatiin sama abah kita. Iya kan? Berarti akidahnya terjaga terus. Sekarang nggak ada. Karena itu sekaranglah sejaman yang dikatakan
Inda fil fasadi ummati, kata Nabi. Ketika umat Nabi ini rusak begitu. Ya sekarang ini. Beda pendapat ngatain kadrun. Beda pilihan ngatain cebong kampret. Beda kunut langsung bilang bid'ah. Beda tahlil bilang sesat. Selalu begitu. Iya kan? Beda paham, beda strategi ngatain pengkhianat, ngatain munafik. Selalu begitu. Pecah belah gampang banget. Enggak yang dari atas sampai yang ke paling bawah begitu, saudara. Nah, di kesempatan ini baliklah kita kembali. Ya, kembali. Kembalinya apa? Enggak pernah terjadi ini kecuali zaman sekarang perpecahan ini. Ya baliklah gitu loh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kembali lagi deh. Ayo kembali lagi. Di zaman sahabat Nabi kagak ada yang ngata-ngatain bid'ah. Enggak ada. Mana ada? Bilal bin Rabah dia habis wudu, dia buru-buru salat syukril wudu namanya. Enggak ada sahabat yang ngatain Bilal bid'ah, padahal Nabi enggak suruh. Betul apa tidak? Azan Jumat di zaman Nabi sekali. Di zaman Utsman bin Affan 2 kali. Azan pertama manggil orang, azan kedua masuk waktu khatib naik, atau kebalikannya 2 kali. Nggak ada yang berani bilang Sayyidina Utsman bid'ah, nggak ada. Betul apa tidak sih? Di zaman Umar bin Khattab baru pertama kali diterapin tarawih di masjid dan 20 rakaat. Di zaman Nabi nggak ada begitu. Ada yang berani nggak bilang Umar bin Khattab bid'ah? Nggak ada. Ya Rabb, zaman sekarang doang nih kayak begini. Dan zaman sekarang doang begitu beraninya mengatakan agama-agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesat-sesatnya bid'ah, sesat-sesatnya bahkan akidah. Bahkan astagfirullahaladzim, dari mana dia berani berkata demikian? Padahal barusan ayat yang Al-Fakir baca, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Hai anakku ya baniya, hai anak-anakku, kata Ibrahim, dan juga kata Yakub. Tapi ini bermakna semua, Pak. Semua nabi berkata demikian. Afwan Ustaz ya, aneh belum kenalan, minta maaf ini. Allah telah memutuskan, menetapkan, memilihkan agama ini bagi kalian, wahai Ibrahim, wahai Ismail, wahai Ishak, wahai Yakub, wahai Yakub. Dalam Ali Imran 83, 84, 85, wahai Musa, wahai Isa, disebut semua. La nufarriqu baina ahadim minhum. Tidak ada kami beda-bedakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya ya, ini maknanya Islam. Kata Ibnu Katsir, Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan, menetapkan, menentukan agama ini bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, jangan kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Inna ngomong Nabi Ibrahim. Terus lancang sekali kalau kita berkata Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Lancang. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim sudah beragama Islam. Kalau kita bilang Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya, berarti Islam paling belakang dong. Kalau kita bilang Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, lantas agama sebelum Nabi Muhammad apaan? Kacau kan? Agamanya Nabi Isa apaan? Nasrani, Katolik, Protestan. Yang bener aja. Agamanya Nabi Musa apaan? Yahudi. Yang bener aja Yahudi Tuhannya Uzair. Kristen Tuhannya Yesus.
Yang benar aja saudara. Kesian anak-anak kita. Kalimat itu mengandung kemusyrikan yang dahsyat. Tapi kita sebut Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Loh. Jadi agama apa dong? Lantas kita jawab agamanya tauhid, agamanya hanif. Enak aja. Tauhid itu bukan agama. Tauhid sifat agama Islam yang mengesahkan Allah. Hanif bukan nama agama. Hanif sifat agama Islam yang selalu condong kepada yang hak. Begitu saudara. Ini kemusyrikan yang dahsyat. Sampai-sampai tapi sebenarnya mereka mengklaim Ibrahim itu Yahudi, itu masalahnya. Di Al-Baqarah 140 dilanjutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seluruh anak cucunya itu Yahudi? Hah? Apakah kalian mengatakan au nasara? Apakah kalian mengatakan Nasrani? Kul, katakan kepada mereka, a antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih tahu atau dari Allah? Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kok kalian ini kurang ajar banget loh ya? Apa kalian tuh siapa yang lebih zalim? Sebenarnya mereka tuh menyaksikan, mereka tahu. Tapi pertanyaan ini dijawab oleh Allah sendiri dalam Ali Imran 67. Ya. Ali Imran 67 bunyinya gimana tuh? Ada yang buka? Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan tidak pula Ibrahim itu Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Tapi dia orang yang lurus dan dia orang yang beragama Islam, gitu loh. Jadi jangan diplesetin lagi. Dosanya orang-orang yang tahu dan tidak mau menyampaikan atau berlaku diam sama dengan menyembunyikan kebenaran, sama dengan menyembunyikan yang hak. Mesti dilawan Bapak Ibu sekalian. Jangankan apa ya, Nabi Musa pun ketika dia berdakwah kepada Nabi Ibrahim, yang diajak itu adalah falyatawakkal 'ala Allah in kuntum muslimun. Surat Yunus ayat yang ke-84. Maka bertawakallah kepada Allah wahai Bani Israel, wahai Fir'aun, wahai siapapun in kuntum. Kalau kamu betul-betul orang Islam, bertawakallah kepada Allah. Tuh, Fir'aun menolak. Nggak enak aja Islam gitu kan. Agama yang diajak oleh Nabi Musa kepada Fir'aun kan Islam. Sebelum tenggelam Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sebelum tenggelam nyawa udah di tenggorokan, air laut udah sampai sebagian menenggelamkan, terminum oleh Fir'aun. Apa yang Fir'aun katakan? Aku tobat, aku masuk Kristen, gitu nggak kira-kira? Hah? Kira-kira gitu nggak? Belum ada agama Kristen di zaman Fir'aun. Atau Fir'aun berkata, saya tobat, saya masuk Yahudi. Kira-kira begitu nggak? Belum ada agama Yahudi di zaman Nabi, di zaman Fir'aun belum ada. Maka Allah menginformasikan yang diteriakkan Fir'aun pas tenggelam adalah amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Di ayat yang lain amantu bi Rabbi Bani Israel.
Aku sekarang beriman dengan Tuhannya orang Bani Israel. Faktubna ma'asyahidin. Kata orang kafir yang lain. Ilustrasi. Catatlah aku sebagai orang yang menyaksikan. Dan sebelum tenggelam, kata-kata terakhir Fir'aun apa? Wa ana minal muslimin. Kata-kata terakhir Fir'aun, surat Yunus ayat 90. Dan aku termasuk orang Islam. Kenapa baru sekarang, kata malaikat? Kenapa baru sekarang? Ditolak Islamnya Fir'aun. Dan kami awetkan jenazahnya itu, badannya itu sebagai pelajaran buat orang akhir zaman. Kira-kira jujur, Bapak baru pernah mendengar ayat ini atau udah sering? Kira-kira jujur aja. Ada nggak penceramah yang bilang Fir'aun itu akhir hayatnya masuk Islam? Ada nggak? Baru pernah dengar atau udah sering? Ya kan? Padahal ini fundamental. Doain, insya Allah tahun 2024 presidennya udah ganti, udah baru, menteri pendidikannya baru. Soal nomor 1 begini, buat SD, berlaku dari Aceh sampai Papua. Soal Eptanas agama nomor 1 soalnya. Waktu Fir'aun mau mati dan dia tenggelam, ketika nyawa di terongkongan dan air laut sudah memasuki tubuhnya, Fir'aun berteriak, titik 2, aku termasuk orang A. Islam, B. Katolik, C. Protestan, D. Hindu, E. Buddha. Jawaban yang betul apa ya? Alangkah bangganya anak kita. Tuh kata anak kita, Fir'aun aja mau mati bilang masuk Islam, berarti Islam udah ada pada zaman Nabi Musa. Rontok nggak semua kebohongan-kebohongan yang selama ini ada di kita? Rontok nggak? Rontok semuanya. Yahudi kan dari Tuhan, Nasrani juga dari Tuhan, Islam agama paling belakang. Begitu yang biasa di kuping kita. Dan bodohnya sebagian dari kita menyetujui dan berkata iya, karena menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Ya Rabbi, ntar dibantah lagi kalau sempurna tuh lebih lengkap. Injil berapa tebelnya? Ya, Quran berapa tebelnya? Cuma segini, diringkas dong berarti. Kurang kuat argumen itu Bapak Ibu sekalian. Yang benar adalah kagak ada hubungannya antara Yahudi dengan Islam. Kagak ada hubungannya antara Kristen dengan Islam. Kagak ada hubungannya. Yahudi dibentuk oleh keluarga Yahuda. Keturunannya itu dari Nabi, anak nomor 4 Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12, Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Acher, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Anak yang keempat ini punya bini simpang siur ya. Ada yang bilang 22, 23 ya. Anaknya 78. Keturunan ini nanti. Maka berkembang paling besar, bikin aturan sendiri, nggak mau pakai Taurat, pakai Talmud. Talmud itulah kitab agama Yahudi. Kalau Taurat kitabnya orang Islam, tapi bukan orang Islam sekarang, orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa. Kan bener akidahnya begitu. Kalau Kristen bagaimana? Sama. Ntar di tahun 325, nih tahun 325 atas usul Ratu Helena, usul kepada anaknya yaitu Raja Konstantin. Dia kumpulkan semua tuh yang udah menyimpang, dikumpulkan semua dalam konsili gereja di Nisea. Nisea itu 20-30 km di atas kota Istanbul, Turki zaman sekarang. Ya, dikumpulkan tuh semua gitu, dikumpulkan, sepakat, diputuskan, ketok palu, tok tok tok, Yesus jadi Tuhan. Tanggal 25 bulan Desember tahun 325. Nggak ada hubungannya sama Islam. Injilnya bukan
Alkitab yang dipegang oleh Nabi Isa, bukan. Injilnya ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Disebut Bible atau Alkitab. Ini saya ngomong begini dianggap menghina agama orang nggak? Enggak. Kagak sama sekali. Saya pertanggungjawabkan. Saya lagi cerita sejarah. Kalau menghina bilang jelek lah, kotor lah, apalah. Enggak. Semua agama mengajarkan kebaikan, silahkan. Tafadhol. Tapi kalau semua agama baik, benar dan nggak bisa. Sampai kapalnya kita putus juga nggak bisa bilang begitu. Betul apa tidak? Inna dina indallahil. Tapi kalau mengajarkan kebaikan, banyak. Memang betul. Semuanya mengajarkan kebaikan. Tapi dari Allah bukan? Ya bukan. Ada yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes kok. Kalau sekarang ibaratnya perawi hadis, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud gitu kurang lebih. Jadi Injil kitabnya orang Islam, tapi bukan yang sekarang. Orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa. Cakep nggak? Cakep. Al-Quran kitabnya orang Islam yang hidup zaman sekarang. Kalau Zabur kitabnya orang Islam bukan? Kitabnya orang Islam, tapi bukan orang zaman sekarang. Orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Daud. Itu sebabnya kita beriman sama semua kitab. Karena apa? Karena semua kitabnya orang Islam yang hidup di zaman masing-masing. Islam menyempurnakan agama sebelumnya kagak. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu Quran yang ini telah diturunkan sempurna, selesai, habis. Bukan, nggak ada hubungannya sama yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada hubungannya dengan kitab Talmud yang ditulis oleh Uzair. Nggak ada hubungannya. Yahudi mah Yahudi sendiri, Nasrani mah Nasrani sendiri, Islam mah Islam sendiri. Itu ayat ini saya bacain. Bahkan semua nabi, mari kita lihat surat Ali Imran 83. Apa ghairu dinillah? Ya. Kenapa sih sampai cari agama yang lain selain agama Islam? Yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Qul, katakan hai Nabi, hai orang beriman nih, katakan aman nabillah, aku beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Lasbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, dan semua nabi la nufariqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun, kami orang muslim, wa may yabtaghi ghairal islam dinan, dan siapapun yang mencari agama selain Islam fala yuqbala minhu, kagak bakal diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang yang rugi ntar di hari kiamat. Apa kurang jelas ayat-ayat ini, saudara? Apa kurang paten ayat-ayat ini, saudara? Sampai kita berani-beraninya berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala dan menuduh, memfitnah Allah. Allah kok difitnah? Iya, Allah lah yang menurunkan agama ini. Enak aja. Fitnah Allah begitu. Allah yang bilang kalian tukang merubah-rubah ayat. Yahudi, Nasrani zaman dulu ya. Kalian tuh tukang merubah-rubah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah menjelang Isya, enakan kita diskusi, jangan saya doang yang ngomong, ya enggak? Kita diskusi, tafadhol, kalau ada pendapat atau pertanyaan silahkan. Bismillah. Mana mic-nya, kasih dong. Mic-nya kasih dong, mic-nya. Ya dong, ya silakan, biar rame. Kan ente lagi begitu nih bisa cobain martabak telur ini. Karena kalau dingin nggak sedap martabak telur nih. Ayo Ji, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Naam. Tadi saya mendengarkan bahwa
ente nama Pak Didi, orang sini. Enggak, tinggal di mari. Jamaah masjid. Alhamdulillah, silakan. Tadi Bapak tahu bercerita tentang masalah seputar Islam. Saya juga di Google. Saya masih agak sedikit kita yang mempunyai kemampuan atau kompetensi yang sama. Jadi apa yang sudah memahami. Lah, kaulah. Tadi disampaikan bahwa agama sebelum Nabi Muhammad dari mulai kitab Taurat semuanya campur semua adalah Islam. Mungkin bagi kami yang awam ini sebutan kata Islam itu kita anggap bahwa dulu itu ada sebutan kata Islam dalam Islam. Nah, barusan dibacain ayatnya. Enggak. Ini Ibrahim yang ngomong. Karena kalau saya baca di dalam sini di zaman dulu itu Islam itu tidak ada nama Islamnya. Weh, labal bahaya. Yang ngomong Ibrahim. Di dalam Quran Buka surat Al-Hajj ayat yang terakhir, buka. Al-Hajj 22 ayat 78, 76. Buka. Bahaya itu, Pak. Hati-hati itu. Al-Hajj yang terakhir tuh surat 22 ayat yang terakhir. Ayat terakhir 78, 76 terakhir. Coba baca artinya deh biar cepat. Dia Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Yang terakhir Al-Hajj. Surat yang ke Al-Hajj 22 ya. Al-Hajj surat ke berapa ya? 22 ya, betul. Hah? Iya, ayo bacain yang terakhir, Pak. Terakhir aja buntutnya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah ya. Lanjut terus. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah. Naam. Jihad yang sebenarnya. Iya. Dia adalah pemilik kamu dan dia tidak memberikan kesukaran untukmu dalam agama. Dalam beragama ya, terus. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Cukup. Dalam Al-Quran. Cukup. Dia Allah telah menyebut kalian orang Muslim sejak dahulu kala. Keren ya? Keren kan? Batal tuh pendapat orientalis yang bilang Islam baru disebut belakangan. Itu pendapat yang kurang ajar, Pak. Buru-buru tuh, Pak, itu yang ditulis. Tolong jangan, itu kesesatan yang nyata di zaman sekarang. Islam baru ada zaman sekarang, itu bahaya, bertentangan dengan Al-Quran. Sampai Allah bilang millati abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti, hai Nabi, hai orang zaman sekarang. Balik lagi coba lihat agama Nabi Ibrahim apa. Dia Allah telah menyebut kalian orang Muslim sejak dahulu. Gak boleh kita berpendapat dengan akal, gak boleh, ya kan? Lalu buka lagi surat Yunus ayat yang ke-90. Aneh makan sendiri ini, nggak apa-apa. Bismillah udah. Yunus surat 10 ayat 90. Ayo biar jamaahnya pada dengar semua. Iya. Ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Ya. Dan Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diperintahnya oleh Bani Israel. Dan kami termasuk orang-orang Muslim. Masya Allah, Fir'aun teriak, aku termasuk orang Muslim. Bagaimana mungkin orang zaman sekarang berkata kata-kata Muslim adanya pada zaman Nabi Muhammad? Fir'aun aja teriaknya Muslim, gimana sih? Gitu kan? Nah itu dia. Untung ente tanya.
bukan mencegah. Ayat 91 dibaca, 91. Kenapa baru sekarang? Begitu katanya. Bukan mencegah. Ayo. Mengapa baru sekarang? Nah, kan? Kenapa baru sekarang loh, kata Jibril. Kurang ajar loh, baru sekarang loh. Udah mau mati aja baru teriak Islam. Hah? Nggak boleh begitu. Kayak kita, Pak. Ini kan pelajaran nih, pelajaran buat kita. Orang kaya raya nih, Pak. Kaya raya. Nggak pernah sedekah. Nggak pernah zakat. Nggak pernah infak. Begitu mau mati, udah stroke, udah pasang alat semua, baru bilang begini, yang ini gue infakin. Kata malaikat, ye baru sekarang mau mati loh. Betul apa tidak? Ini pelajaran. Justru lagi sehat kita infak, kita sedekah. Ini udah nggak bisa menikmati. Kata dokter, kalau dicabut alatnya mati nih Pak. Dan mesti dia bagaimana coba? Tinggal nyawa, tinggal hatu. Udah mau mati. Saya infakin harta saya. Kurang ajar loh. Kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak bakal sampai kepada kebaikan sebelum menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan, mewakafkan yang kamu cintai selagi hidup. Bahkan yunfiquna fis sarai wad dharra. Ini udah mau mati baru. Nah, ini pelajaran. Bukan malaikat mencegah, malaikat ngapain baru sekarang lo takut tampalin lo, itu kata malaikat. Jadi jangan pernah gini Pak, jangan pernah mengikuti pendapat orang kalau dia nggak pakai dalil. Kalau orang yang bilang Islam baru dari zaman Nabi Muhammad, mana ayatnya? Padahal ayat yang saya bacakan barusan, Fir'aun aja teriaknya, Fir'aun 1420 sebelum Masehi. Bahkan Nabi Nuh Pak, Nabi Nuh 1072 apa 73 74 tuh. Nabi Nuh. Nih saya mundur lagi nih, Nabi Nuh sebelum Nabi Ibrahim kan. Jawaban Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh diusir sama kaumnya? Nabi Nuh sampai bilang, saya cuma ngajak kalian ke agama Islam kok. Nggak ada yang lain, kata Nabi Nuh. Sebentar. Qalu tahzan mataun 70. Waqala Fir'aun 79. Fir'aun Nabi Nuh 72 betul Pak, 72. Iya. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diberita agar aku termasuk golongan orang-orang muslim. Fir'aun yang ngomong Nabi Nuh. Ayat sebelumnya Bapak lihat. Ayat yang ke-71 itu Nabi Nuh itu berkata. Coba. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata ya. Cukup ya. Itu Nabi Nuh ya. Nabi Nuh aja berkata apa? Kalau kalian nggak suka dengan dakwah saya, ayo kita duel. Kalimatnya begitu. Lanjut deh. Yang 90 tadi 71 lanjut coba. Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku beradab bersamamu dan peringatanku dengan ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu kumpulin. Ayo ribut coba. Keren Nabi Nuh. Ayo kalau bisa. Keren Nabi Nuh ya. Kalau kalian nggak suka dengan dakwah saya dan merasa berat saya tinggal bersama kalian, kumpulin semua pasukan lo untuk matiin gua kalau bisa. Begitu kata Nabi Nuh, ditantang. Kenapa repot? Saya cuma ngajak kalian beragama Islam kok repot. Lalu dia berdoa kepada Allah, jebret binasa itu kaumnya semua. Nah, apakah Nabi Nuh berkata, saya cuma diajak agama Yahudi,
Saya cuma ngajak kalian ke agama Nasrani, enggak kan? Jadi nah, kata-kata Islam itu disebut oleh Musa dan Isa dengan kalimat yang sangat jelas, surat 61 surat Shaf 61 surat Shaf ayat yang mulai yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Kenapa kalian mencelakakan saya sih? Kan kalian udah tahu saya ini Rasulullah buat kalian. Kenapa? Ayat berikutnya, wa isqala Isa bin Maryam, dan Isa berkata, ya kaumku, aku ini Rasulullah buat kalian. Aku ini Rasulullah, aku ini membenarkan Nabi sebelum aku, Taurat, Musa membenarkan dan memberi kabar gembira untuk Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ayat berikutnya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka diajak kepada agama Islam. Betul nggak ayatnya? Yang tadi saya sebut ayat 4, 5, 6, 7, ya kan? Iya. Nah begitulah. Untung ente tanya Pak Didi. Jadi buat mencerahkan yang lain. Begitulah pendapat-pendapat. Iya silakan. Saya jadi demen. Oh, pakai Injil. Wow, makanya ngaji terus. Ngaji terus, kan dia akan berseri. Ini masih Ibrahim. Entar bulan depan kita ngaji pakai Injil. Ngaji terus, makanya jangan sekali. Betul. Kalau diskusi pakai ini terang aja. Coba pakai agama yang lain. Begini aja, Pak. Ibrahim itu kuncinya. Ibrahim. Kata Allah, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku menjadikan kau Ibrahim linnas sebagai semua manusia imam, pemimpin. Kejadian Yahudi berkata Ibrahim itu Yahudi, maka memanggilnya Santo Abraham. Ya, agama Kristen mengakui Ibrahim itu Kristen, makanya memanggilnya our father Abraham. Terus yang ditinggalkan oleh Ibrahim gereja, sinagog atau masjid? Coba yang ditinggalkan oleh Ibrahim gereja, sinagog, apa masjid? Gereja pertama kali ada di muka bumi tahun berapa ya? Pak Didi yang ngomong biar agama Kristen. Gereja pertama kali ada di muka bumi tahun berapa ya? 326. Gereja pertama dibangun. Gereja pertama dibangun 326. Enggak, Masehi. 326 gereja pertama kali dibangun. Ya, pertama kali dibangun. Sinagoga pertama kali dibangun 184. Sinagoga itu. Sekarang Masjidil Aqsa dibangun kapan? Masjidil Aqsa. Jangan orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Protestan, jangan yang jawab. Yang jawab biar artefak. Di Masjidil Aqsa di bawahnya ada tiang-tiang. Tanya artefak, ahli sejarah, kumpulkan dari semua karena saya khususkan saya itu belajar bersejarah Pak Didi. Tanya mereka, ada tiang-tiang di situ yang masih asli, itu tiang umurnya berapa tahun, tanya. Dan saya udah kesono berkali-kali. Tiangnya dibangun kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Umur itu tiang udah 3000. Kalau umur tiang itu udah 3000, berarti Nabi yang hidup 3000 tahun lalu siapa? Ibrahim lahir tahun 1978 sebelum Masehi. Ibrahim sama kita 4000. Dialah Nabi Daud.
Nabi Daud Pak 1040 sebelum Masehi. Anaknya Nabi Sulaiman 930 sebelum Masehi. Maka tiang-tiang itu ada pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi tempatnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga sebuah masjid. Surat Yunus 10 ayat 87, Nabi Musa membangun masjid. Masjid yang kita kunjungin kalau umrah, Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim. Gitu kan? Gitu Pak. Jadi kalau kalian ikut Ibrahim, sebutkan saja tempat atau bangunan yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Gereja kah? Sinagoga kah? Atau masjid yang ditinggalkan Nabi Ibrahim? Sementara gereja pertama di dunia tahun 326. Nabi siapa ya tahun 326? Ya nggak ada. Nabi Muhammad lahir 571. Nabi Isa lahir tahun 1. Tahun 326 Nabi siapa? Nggak ada. Adanya Paulus karena memang dia yang bikin bersama Konstantinus. Itu nggak pakai Quran tuh Pak, pakai otak, pakai dalil, gitu. Panggillah semua artefak dunia. Loh, kok Masjidil Aqsa patokannya? Karena bangunan yang asli original di situ. Sedangkan Ka'bah ada juga berkali-kali melakukan pemugaran. Nah, ketemu di hadis. Bangunan apa yang pertama kali dibangun ya Rasulullah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah menjawab Masjidil Haram. Ditanya lagi, kemudian bangunan apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya pembangunan itu ya Rasulullah? 40 tahun. Maka Nabi Ibrahim confirm membangun 2 masjid. Disebut dua-duanya beriringan dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini yang terpisah. Wahai para jamaah, wahai para YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dimanapun Anda berada, ini masjid 3 nggak boleh terpisah. Nabi yang bilang la tusadda bidhal illa ila salasal masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Haza Nabawi wa Masjidil Aqsa. Umroh plus Aqsa itu yang bener. Sekarang umroh plus Mesir, umroh plus Turki. Besok-besoknya ada umroh plus Korea. Mau ngapain ke Korea? Masa umroh plus Korea? Mau Gangnam Style, mau joget. Umroh ya plus Aqsa dong. Itu paketan yang Rasulullah tentukan. Astagfirullahaladzim. Saya alhamdulillah ke Masjidil Aqsa insya Allah rutin tiap tanggal 15. Cuman 5 hari pulang, lalu setiap tanggal 30 baru ke Mekah atau umroh, insya Allah rutin. Tanggal 15 Januari berangkat lagi ke Masjidil Aqsa, ya, bersama mengunjungi duta besar untuk Yordan dan Palestina. 15 Februari berangkat lagi ke Masjidil Aqsa, ya, dengan Bang Ahmad Dhani dan grup Dewa 19. 15 Februari, Maret insya Allah dengan Bu Meli. 15 April insya Allah dengan grupnya Mbak Luki Reza yang penyanyi itu. Saya ajak semua orang ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Agar semua orang yang umroh kan jutaan juga mengunjungi Masjidil Aqsa. Akibatnya kalau semua orang sadar dan ke Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Hotel-hotel di sekitarnya tumbuh, ya enggak? Tempat penginapan tumbuh, ya enggak? Orang-orang souvenir bakal tumbuh. Made in China, made in Turki, made in apa, drop di situ, ekspor impor berjalan. Kita belanja, yang ngambil dapat untung rakyat Palestina yang dagang. Akhirnya dia bisa sekolah, dia bisa maju, dia bisa memerdekakan negerinya. Betul apa tidak? Caranya memerdekakan itu kata Rasulullah, kunjungin Masjidil Aqsa. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami sudah tua? Kunjungin kata Rasulullah. Yang nanya Hafsah binti Umar bin Khattab. Kunjungin kata Rasulullah, kunjungin. Udah tua kayak apa kayak, maksudnya kunjungin. Kalau nggak sanggup,
udah di tempat tidur misalnya, apa kata Nabi? Bantulah orang yang mau ke Masjidil Aqsa, sampai disebut. Karena sholat di sana 1 kali, Allah kasih ganjaran 500 kali sholat di tempat yang lain. Dan Nabi Sulaiman, beliau yang memugar memperbaiki Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman berkata apa? Ya Allah, tidak satupun umat di akhir zaman yang ke Masjidil Aqsa kecuali ampunilah dosanya sebagaimana dia diampuni, sebagaimana dia bayi yang keluar dari perut ibunya. Allah kabulkan doa Nabi Sulaiman. Siapapun yang menginjakkan kaki di bumi Al-Aqsa, Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Dan jangan lupa, ada satu kalimat yang tersembunyi dalam surat Al-Isra ayat yang pertama itu. Masjidil Aqsa allazi barokna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Diberkahi oleh Allah, sekelilingnya itu diberkahi. Masjidil Aqsa sekelilingnya itu diberkahi. Apa kita nggak mau menginjakkan kaki di tempat yang diberkahi? Inilah yang luput dari kita, saudara-saudara. Nabi dan para sahabat dan para Rasul lain sebelumnya dijumpakan oleh Allah di situ. Bayangkan, bukan di Mekah loh Pak, bukan di Madinah loh Pak. Semua Nabi dikumpulkan oleh Allah di Masjidil Aqsa, seolah-olah muktamar. Nabi Muhammad berjumpa dengan seluruh Nabi di Masjidil Aqsa. Bayangkan, coba. Allazi barakna haulahu dalam Al-Quran, yang kami berkahi sekelilingnya. Coba, bagi orang Yahudi inilah tempat tersuci. Kenapa? Karena dalam kepercayaan Yahudi, dalam kitab Taurat, ntar kalau kita ngaji rutin mungkin pertemuan keempat, kelima baru kita buka kitab Taurat ya. Saya punya di rumah kitab Taurat dan kitab Injil. Di dalam kitab Taurat mengatakan tempat itu Al-Aqsa, tempat yang tersuci. Kenapa? Karena di sana Tuhan menerima sembelihan Ishak. Jadi itu tempat yang dipilih oleh Tuhan, kata orang Yahudi. Tuhan dalam bahasa Ibrani itu Eli. Ya, dalam bahasa Nasrani Il, dalam bahasa Yahudi Il, dalam bahasa Nasraninya Eli. Orang Islam menyebutnya ilah, la ilaha illallah, begitu. Itu Il, makanya namanya Nabi Ismail. Isma itu mendengar, Il Tuhan, Ismail Tuhan mendengarkan aku, Ishaqil dalam bahasa Ibrani Ishaqil, Tuhan menggembirakan aku, gitu. Itu sembelihannya diterima di situ. Maka itulah tempat tersuci bagi orang Yahudi. Itu sebabnya sampai sekarang dia masih berebut mau ngambil tempat itu. Bagi orang Nasrani itu tempat tersuci dengan alasan yang lain. Apa? Karena Nabi Isa ditiupkan ruh oleh Allah bagi kita. Kalau bagi mereka Tuhan itu masuk ke dalam rahim perawan Maria di tempat itu. Di situ sampai sekarang ada mihrab Maryam. Tempat Nabi Zakaria kaget melihat Maryam dapat bawa buah-buahan. Bukan dari pasar Minggu tuh buah-buahan. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak rela. Kristen juga nggak rela Pak. Tempat yang diperbutkan oleh mereka semua Al-Aqsa, bukan Ka'bah. Karena tempat tersuci bagi Israel itu adalah itu. Sampai sekarang tempat ini dikuasai oleh PBB. Dan PBB hanya memberikan izin kepada orang Islam. Keputusan PBB terakhir tuh Pak, berapa tahun? 4 tahun yang lalu memutuskan UNESCO Al-Aqsa adalah milik umat Islam. Tapi mereka udah 78 resolusi PBB yang dilanggar oleh Israel. Itu tempat buat orang Islam, harusnya dia taat sama PBB. Kunci diserahkan kepada orang Islam mestinya, dia nggak boleh ikut campur lagi. Dia dapat di Yerusalem Timur. Itu keputusan PBB tuh. Tapi mereka masih mau menguasai karena itu tempat tersuci bagi mereka. Saya sering datang dan ngobrol bersama mereka. Apa kata mereka? Yang dia suka begitu tuh di tembok ratapan. Saya nanya, saya ngobrol. Apa kata mereka? Kenapa lo begini? Saya bilang, no. This is why I closing here. Kenapa dia tuh di sini? Because this is the closest to the holiest place in the world. Ini yang paling dekat dengan tempat tersuci di dunia. What is that? That's one, dia bilang itu. As-Sakhra. As-Sakhra itu yang kubahnya warnanya emas, yang kubahnya warna kuning. Itulah batu yang paling suci karena di situ Ibrahim menyembelih Ishak kata dia, dan Tuhan menerima korban Ibrahim di situ. Kalau orang Yahudi mengatakan itu bukit namanya Bukit Moria. Bukit Moria, karena Bukit Moria tempat Tuhan datang masuk ke dalam rahim Maryam. Lalu Maryam malu. Ini yang diceritakan juga dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat yang ke-16. Kul katakan apa namanya ayatnya? Astagfirullahaladzim.
Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah wahai Nabi kisah Maryam dalam Al-Qur'an ketika dia mengasingkan diri keluarganya hamil. Idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika dia menjauhkan, mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat yang di sebelah timur, kata Allah. Begitu. Ini ngomong-ngomong di Isa belum? Hah? Isa. Dikit lagi. Wow. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita ketemu lagi bulan depan, insya Allah. Terima kasih. Kalau nggak ada Pak Didi nggak rame di mari.